Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabatku semuanya, kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya apapun, dan semoga kehidupan kita semuanya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alangkah baiknya untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku semuanya, terkadang ketika pikiran kita stres, karena banyak pekerjaan atau karena ada masalah-masalah yang sedang kita hadapi dunia, kadang kita butuh refresh otak supaya otak kita itu kembali segar lagi, kembali semangat dalam menjalani masalah hidup ini, dalam menjalankan pekerjaan kita di kehidupan sehari-hari. Kebanyakan kan kita biasanya refreshing atau healing untuk menghilangkan rasa jenuh atau stres, kita kan pergi ke pantai, ke pegunungan atau ke tempat rekreasi lainnya. Tapi kadang ada sebenarnya tidak perlu ke tempat-tempat yang dapat menguras uang banyak ketika ingin menghilangkan rasa stres. Karena kan kalau kita memiliki keyakinan yang kuat, karena dengan membaca Al-Quran saja dengan penuh keyakinan hati yang ikhlas, maka hati kita itu akan menjadi tenang ketika kita bisa ketika kita membaca Al-Quran, apalagi bisa memahami dengan arti dan maknanya. Dan kita juga bisa healing itu nggak perlu ke tempat-tempat yang jauh atau mewah. Kita bisa healing ke lingkungan sekitar sambil tapakur di alam sekitar. Lihat di alam sekitar kita kan ada banyak pepohonan, ada sawah, ada kolam. Nah, di situ kan kita bisa tapakur akan kekuasaan Allah, akan hebatnya Allah dalam menciptakan alam semesta ini. Lihat, ketika daun bergoyang-goyang atau melambai-lambaikan, itu tandanya berarti daun itu sedang digerakkan oleh angin, menurut bahasa manusianya. Tapi sebenarnya kan daun itu digerakkan oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada yang bertanyakan, Allah itu ada nggak sih? Allah itu ada, memang ada. Terus gimana rupanya, bentuknya? Kita tidak bisa menggambarkan bagaimana bentuk Allah, bagaimana rupa Allah, karena kan Allah itu beda dari semua ciptaannya, beda dari semua makhluk. Tidak ada yang menyerupai Allah. Ibaratnya gini, kita tahu angin ada, tahu kan, kita percaya bahwa angin itu ada. Lalu apakah kita tahu bagaimana bentuknya angin? Bukankah kita tidak tahu bagaimana bentuknya angin, tapi kita percaya akan adanya angin karena ketika daun-daun bergoyang melambai-lambaikan, maka itu tandanya ada angin. Makhluknya saja ada yang kita tidak tahu bagaimana wujudnya, bagaimana wujud angin, apalagi sang penciptanya. Karena pasti yang menciptakan itu selalu beda dengan yang diciptakan. Misalnya kita ada seseorang yang membuat pakaian, apakah pakaian tersebut sama dengan yang membuatnya? Bukankah tidak? Makhluknya saja yang membuat pakaian tidak akan sama dengan sang pembuat pakaian, apalagi sang Khalik, sang pencipta yang menciptakan alam semesta ini tidak akan sama dengan yang diciptakannya. Semoga kita semuanya bisa lebih mendekatkan diri, lebih bisa tapakur di alam sekitar, bahwa masih banyak hal-hal yang membuat kita itu bisa lebih dekat kepada Allah di lingkungan sekitar juga. Semoga kita bisa menjadi pribadi dan manusia yang lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf.
Semoga bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi kalian semua yang mendengarkan video ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.